Baiklah, tolong buka halaman 1. Hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahan media pada pembelajaran 1 ya. Sebelum kita belajar, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Di sini kita akan mengajar. Bapak ajar tentang suhu dan kalor. Di sini kita punya 4 tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat menganalisis informasi kata-kata yang disajikan dalam bentuk teks ya, tentang sumber energi panas yang terdapat pada buku kalian. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan informasi dalam teks menggunakan kata-kata kalian sendiri ya, dengan tepat ya, dengan sesuai ejaan yang ditetapkan. Dan ketiga, kalian bisa memahami cara perpindahan panas secara pribadi ya, secara menurut pengalaman pribadi kalian terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang keempat, kalian akan mengamati sebuah video tentang suhu dan panas nantinya, dan kalian akan mengamatinya. Tertarik? Kalian akan membuat laporan secara sederhana. Sampai di sini paham? Untuk aktivitas kita pada hari ini ada 5. Yang pertama itu kalian akan memperhatikan sebuah teks dan gambar dan video, dan kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik sebanyak 2 ya. Dan yang berikutnya kalian akan melakukan presentasi di depan kelas dan membuat pertanyaan kepada kelompok lain ya. Dan yang terakhir, kalian akan melakukan tes evaluasi terkait pembelajaran. Sampai di sini paham? Bagaimana kalian siap belajar? Siap belajar? Oke, mari kita belajar ya. Sebelum belajar, Bapak akan membagi kalian dalam kelompok ya. Di sana perempuan semua, di sini perempuan semua. Jadi saya harapkan 2 orang di sini ya. Sana, silakan, 2 orang. Perempuan sini ya, boleh ya. Tolong diperhatikan ya. Ini adalah materi pembelajaran kita. Tentang sumber energi panas. Saya tanya, apakah persamaan dari gambar berikut yang ada pada buku kalian? Apakah ada perbedaan? Apa? Gambar yang mana? Gambar pertama itu seorang anak laki-laki sedang menggunakan apa? Supaya ya, betul. Dan saya ingin bertanya, dari mana sumber energi panas itu berada? Berasal dari mana? Ya, apa? Apa lagi? Api. Ada yang lain? Ada kira-kira yang bisa? Oh, itu sama, itu sumber api ya. Jadi saya tanya, apa manfaat dari energi panas? Ada yang bisa? Apa itu panas? Energi panas. Apa itu energi panas?
Api. Dan biasa juga menggunakan batu ya. Dia petik, dia gesekkan supaya ada percikan api dan menghasilkan api. Saya minta coba tolong bagaimana gesekan itu bisa menghasilkan panas. Coba kalian angkat kedua tangan kalian dan coba gosok-gosokkan. Kasih cepat, tambah cepat. Bagaimana rasanya? Panas ya? Oke. Jadi gesekan itu bisa menghasilkan panas. Saya ingin tanya, kira-kira yang digunakan untuk memasak di rumah kalian menggunakan apa? Kompor. Apa lagi? Gas. Apa lagi? Korek. Kalau masak nasi biasanya pakai apa? Itu menghasilkan panas tidak? Menghasilkan. Kenapa kalau ada sebuah kaca, pada saat kalian menyeduh air panas, itu sendoknya dimasukkan ke dalam gelasnya baru diseduh air panas, supaya tidak apa gelasnya? Nah, iya ya, supaya tidak bercacah dan membuat kalian juga biasa kalian pegang sendok itu akan terasa hangat ya? Ya, Pak. Karena panas itu bisa merambat. Bisa dialirkan, bisa merambat ya. Bukan merasa, tidak kalian yang bisa merasa ya. Nah, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Saya tanya dulu ya. Saya tanya, coba. Saya tanya siapa ya? Ya, saya tanya Rifki ya. Nggak ada Rizky, Pak. Hilang. Rifki ya. Rifki. Saya tanya Rifki, apakah panas dapat berpindah? Dapat. Melalui apa? Tadi yang Bapak bilang, dipakai melalui apa? Sendok. Ya, sendok ya. Berarti sendok itu terbuat dari besi atau plastik? Besi. Ya, besi. Secara umum itu disebut dengan logam ya. Ya, saya tanya lagi, siapa ya? Liza. Bagaimana caramu untuk memegang gagang panci yang panas? Kau gunakan apa? Gunakan lap atau apa namanya? Keset apa? Sarung tangan ya? Iya, sarung tangan anti panas ya? Ya, boleh. Saya tanya, kenapa pada saat kalian memasak air, nyala api pada di bawah kompor itu akan membuat air mendidih pada sebuah panci? Yang kalian sebutkan tadi apa? Meresap. Memasak. Merambat. Ya, merambat atau dialirkan ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke materi yang kedua ya. Tentang cara mencari kata-kata kunci atau membuat mind map atau menganalisis teks ekspansi ya. Baik, saya bukakan. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama, tuliskan judul peta konsepmu di bagian tengah. Lalu, berikan bingkai pada judul yang telah kamu tulis. Boleh berbentuk lingkaran, awan, ataupun
Tuliskan poin-poin penting dari tema yang telah kamu pilih. Lalu, hubungkan judul dengan poin-poin yang telah ditulis menggunakan garis lengkung agar lebih menarik. Saya jelaskan kembali, mencari kata-kata kunci antisipasi itu berdasarkan teks itu kita mencari kata-kata kunci dari paragraf. Coba kalian perhatikan pada halaman 2, ya. Di situ ada ada teks wacana tentang sumber energi panas, ya. Di semester 1 lalu kita sudah belajar itu, ya. Nah, jadi untuk aktivitas kalian pada saat ini kalian akan mengerjakan lempar kerja yang dikerjakan secara kelompok untuk mencari apa? Kata-kata Kunci. dan menjawab pertanyaan berdasarkan wacana tersebut, ya. Oke. Jadi saya berikan bahwa dalam pembelajaran kelompok ini kalian harus mengutamakan kerjasama. Misalnya ada yang sebagai ketua, ada yang mencatat dan ada yang mencari kunci jawaban terkait pertanyaan yang terdapat pada LKPD, ya. Oke. Selanjutnya boleh saya persilakan satu-satu untuk mengambil LKPD-nya di sini. Jadi misalnya di dalam soal buku kalian itu teks wacananya ada berapa? Teksnya ada berapa paragraf? Ada berapa? Di bukunya ada berapa paragraf? Ada 4, ya. Jadi kalian akan mengerjakan. Jadi yang bertugas untuk mencatat siapa dan tolong ditentukan nama kelompoknya, ya. Saya tidak mau menggunakan kata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari di sini kira-kira nama kelompoknya apa? Bunga mawar, ya. Dan di sini apa yang kemarin? Apa yang di sini? Apa di sini? Bunga melati. Di sini bunga matahari. Oke, tolong dicatat nama-nama temannya pada lembar KPD-nya dan tentukan ketuanya, siapa yang mencatat hasil pekerjaan, dan kalian harus membagi itu tugas, ya. Silakan untuk mengerjakan LKPD pertamanya. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan, ya. Sampai di sini paham cara mengerjakannya? Paham? Oke, terima kasih. Jadi kalau ada yang membutuhkan bimbingan atau pertanyaan terkait isi LKPD-nya, silakan ditanyakan, ya. Bapak akan membantu kalian. Ya, silakan anak-anak sekalian mengerjakannya.
temannya, bantu temannya. Ya, kenapa? Siapa yang lihat sudah dapat? Itu paragraf pertama kata kuncinya. Coba angkat tangan. Yang mana? Angkat tangan saja. Angkat tangan sudah. Oh, baik ya, ternyata seperti itu. Ya, bantu temannya.
sana? Bunga melati. Bunga matahari mana? Sudah semua. Baiklah. Tolong LKPD-nya disimpan di tengah meja kelompoknya. Karena kita akan memasuki aktivitas LKPD yang kedua. Jadi saya mohon diperhatikan baik-baik ya, petunjuknya dan panduannya. Karena di sini kita akan menggunakan Chromebook ya atau laptop terkait pembelajaran di LKPD yang kedua ini, di mana kalian akan mengamati sebuah video terkait sumber energi panas lainnya selain dari tadi yang pertama, yaitu matahari dan api ya. Ternyata masih ada, yaitu adalah panas bumi ya, yang biasa terjadi pada saat gunung meletus, itu mengeluarkan magma. Kevin, kenapa jalan-jalan Kevin? Tidak berkonsentrasi ya? Tolong perhatikan penjelasannya Bapak. Bisa? Belum sudah selesai? Benar, Pak. Nah, Bapak akan pandu kalian. Tadi tolong dilihat LKPD yang keduanya. Di yang pertama tadi, di halaman terakhir ada tadi aktivitas kedua itu. Ya? Di situ dikatakan ya. Ya. Di situ dikatakan apa? Coba dibacakan. Yang poin A-nya petunjuknya. Coba dibacakan kelompok sini. Coba dibacakan Kaila. Coba bacakan poin A-nya. Tolong dibacakan. Kasih dengan temannya. Nah, di situ dikatakan, amatilah video pembelajaran dan ubahlah ke dalam, suaranya diubah ke dalam bentuk teks menggunakan Google dokumen ya. Dan coba dibacakan yang kedua poin B-nya, petunjuknya. Coba baca, bisa. Poin B. Poin B tolong dibacakan biar temannya dengar. Oke. Dan kedua adalah carilah kata-kata kunci menggunakan mind map atau peta konsep yang Bapak tampilkan tadi ya. Ya. Dan yang ketiga tolong dibacakan. Oke, membuat pertanyaan kepada kelompok lain dengan pertanyaan dasar menggunakan kata apa, kapan, mengapa, bagaimana, dan bagaimana ya. Minimal 3 dan maksimalnya 5 terkait teks video yang kalian akan amati ya. Jadi dan poin keempat apa tadi? Mencari kata-kata sukar atau sulit dan dicari artinya menggunakan kamus KBBI secara online. Dan yang kelima apa? Membuat laporan sederhana terkait video yang kalian amati. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan aktivitas kelompok kalian yang kedua? Sudah siap ya? Oke, baiklah. Baiklah, saya akan putarkan videonya dan Bapak akan pandu kalian. Tapi sebelumnya tolong
wifi-nya underscore 24 Banawa. Semuanya huruf kecil ya. Sudah connect semua? Sudah menyala? Sudah menyala? Oke. Buka. Buka. Saya pandu ya, saya pandu. Saya pandu. Perhatikan arah panah yang terdapat pada layar ya. Tadi dikatakan poin pertama merubah, bagaimana cara merubah teks apa? Suara dari video dalam bentuk teks ya, melalui Google Dokumen. Apakah di situ sudah terbuka? Sudah terbuka? Sudah terbuka menu seperti ini? Belum? Aku pandu ya. Semua sudah connect ya? Sudah connect ya? Oke. Di sini belum connect.
sebentar CTR dan A ya. Terus kalian lihat di bagian kolom atas ada tanda alat ya. Baru cari simbol speaker yang bertuliskan dikte atau record ya. Karena saya di versi kalian ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya. Kalian arahkan. Jadi coba pinjam HP-nya Bapak buat putarkan saya satu video yang tahu download. Cobain. Kalian tekan kata simbol speaker tadi ya, dikte. Dan ada tanda speaker di situ ya. Dan ketuk untuk bicara. Misalnya Bapak akan bicara. Coba bawa kemana? Jadi nanti headsetnya kalian colokkan pada tubuh anak sekalian. Nah, jadi kita dekatkan ke sini ya. Tapi sebelumnya kalian harus mengklik gambar speakernya dan arahkan suaranya ke mikrofonnya ya. Coba perhatikan di atas. Bagaimana? Sudah suara setiap videonya kan akan mengetik secara otomatis ya. Nah, baiklah. Sampai sini paham? Paham ya. Terus cara menyimpan filenya ya. Arahkan ke file ya. Kalian klik. Baru di sini ada kata download ya. Saya sarankan kalian menggunakan format Microsoft Word karena biasa ada kata-kata yang tidak sempat terketik, mungkin pengaruh jaringan atau ada suara lain yang mengganggu suara tadi ya. Jadi kalian mendownload dalam format Microsoft Word ya. Kalian klik dan otomatis dia akan tersimpan ya. Ya. Dan otomatis dia akan tersimpan. Nah, ini dia akan tersimpan otomatis dan akan muncul di file download di laptop kalian nantinya ya. Dan cara untuk mencari kata-kata asing ya, kalian ketikkan di halaman penelusuran KBBI online ya. Ya. Baru kalian buka. Setelah kalian buka, misalnya kalian menemukan satu kata-kata sulit atau jarang kalian dengar, kalian boleh mencari artinya dan mencatatnya ya. Ya. Misalnya apa? Misalnya apa itu kalor? Tahu kalor? Kalian tulis kalor. Baru klik tanda cat lagi. Dia akan untuk secara otomatis kalor itu apa? Jadi pengertian kalor itu adalah tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh suatu benda kepada benda lain secara antaran atau konduksi. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi antar atau merambat itu disebut dengan konduksi ya. Ya. Sampai di sini paham? Paham untuk mencarinya? Nah, baiklah, sudah paham pengerjaannya terkait aktivitas LKPD kedua kalian? Sudah paham? Oke, sudah paham. Ya, jadi kalau untuk yang tidak mempunyai mikrofon, Bapak akan pinjamkan ya. Ya, nanti sebentar di grup WA-nya Bapak akan kirimkan link videonya. Ya, dan kalian download. Setelah kalian download dan lakukan seperti cara Bapak tadi menunjukkannya ya. Oke.
Kenapa? Oke ya. Jadi sebelum Bapak kirimkan linknya, kita baiknya menonton bersama-sama dulu terkait dengan videonya ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi atau yang disebut geotermal adalah energi yang berbentuk panas dan tersimpan di dalam perut bumi. Panas ini merambat menuju ke permukaan bumi dan pada akhirnya akan lepas ke atmosfer. Karena panas yang dihasilkan berlangsung terus-menerus, sehingga energi panas bumi merupakan salah satu energi terbarukan. Energi panas bumi ini selalu tersedia, tidak bergantung kepada siang atau malam hari, cuaca, dan musim. Energi panas bumi berasal dari sisa panas ketika terbentuknya bumi sekitar 30% dan 70%-nya berasal dari reaksi kimia radioaktif di inti bumi. Temperatur di dalam inti bumi diperkirakan antara 4.800 sampai 7.700 derajat Celcius. Akibat dari panas inti bumi ini, lapisan kulit bumi pada kedalaman 1 km mempunyai temperatur 35 sampai 40 derajat Celcius. Semakin dalam masuk ke bumi, semakin panas suhunya. Sebagai pedoman, suhu akan naik sekitar 30 derajat Celcius untuk setiap 1 km. Energi ini tersedia sangat cukup dibandingkan dengan kebutuhan energi manusia saat ini. Hambatannya terletak di biaya yang mahal dan teknik untuk mencapai sumber panas bumi tersebut. Sumber air panas adalah contoh adanya sumber energi panas bumi. Sumber air panas ini berasal dari air yang dipanaskan di perut bumi oleh aktivitas vulkanik atau dari bebatuan yang panas di dalam bumi. Setiap sumber air panas mempunyai suhu yang berbeda-beda, dari 60 derajat Celcius hingga di atas 100 derajat Celcius. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, manusia juga memanfaatkan sumber air panas atau air hangat ini, terutama untuk kesehatan. Hal ini dikarenakan pada air panas lebih banyak mineral daripada air dingin. Pemanfaatan energi panas bumi terbesar adalah untuk memproduksi listrik. Proses ringkasnya adalah uap air panas dari sumber panas bumi dialirkan menuju turbin. Kemudian, uap air panas ini menggerakkan turbin yang diberi beban generator. Dengan berputarnya generator, maka dihasilkan listrik. Indonesia adalah negara yang dikarunia Tuhan dengan potensi energi panas bumi yang besar, yaitu sekitar 28 gigawatt. Saat ini, banyak negara di dunia yang telah menggunakan teknologi untuk memanfaatkan energi panas bumi, seperti Indonesia, Filipina, El Salvador, Nicaragua, Islandia, Amerika, Jepang, dan Selandia Baru. Tadi ya. Nah, ini adalah videonya. Jadi saya akan mengirimkan di WA kalian di YouTube-nya dan kalian download di HP-nya ya. Oke, silakan dilakukan. Saya kirim ya.
ya. Ini Silakan Cimung, di-download Pak. ya. Silakan di-download. Dep. Nah, silakan dinonton dulu videonya di HP-nya masing-masing. Sudah dapat? Kelompok 1 sudah ada videonya. Baiklah. Sudah coba Bapak Pandu coba lakukan tadi dengan caranya Bapak. Buka Google dokumen. Sudah? Ya. Klik kontrol arahkan ke sini, baru klik itu CTR, CTRL dan A secara bersamaan. Bantu temannya. CTRL, ya baru bersamaan ini. Ya. Ya, baru delete backspace. Ya. Ya, baru arahkan ke situ di alat. Tipis alat. Ya. Baru dikte. Ya, klik dikte. Nah, coba arahkan mikrofonnya dulu, mikrofon headsetnya. Ini mikrofon headsetnya ya. Taruh di sini ya. Ya, sebelum kalian tulis dulu, nanti baru buat tanda merah, baru kanan kiri ya. Coba ditekan, silakan. Kelompok temannya, masuk temannya. Ya, kasih nyala dulu ya, baru nyalakan. Ya, nyalakan. Play. Ya. Tolong jangan berisik ya. Teman
CTRL dan H. Waktu teman yang tulis dan H sama ya, baru tulis backspace. Ya, baru arahkan ke alat. Alat dengan alat. Satu saja dari situ. Nah, tulis. Kali ya, tidak mau ya. Tolong yang HP yang dikonekkan dulu, matikan dulu. Yang terkoneksi matikan dulu. Kan sudah di-download kan? Dimatikan dulu. Di-download kan? Agar tidak lambat. Oke, sudah bisa. Ya, silakan direkam videonya. Yang lain jangan berisik ya sebelum videonya habis. Ya, silakan di play. Play. Ya. Sudah, suaranya sedikit baik. Sini sudah. Nah, lalu di sini alat. Coba dibentuk lagi dengan hapus dan CTR. Nah, oke, sudah di-download. Ya, kalau sudah di-download, dibuka dokumennya. Di situ kalian membuat peta pikiran ya. Misalnya tadi judulnya apa tadi? Oke ya. Sudah. Di sini juga sudah. Nah, jadi Bapak juga sudah ada teks sebelumnya. Jadi kalau ada yang tidak bisa mendownload atau tidak nampak pada Chromebook-nya, ya, Bapak sudah ada teks yang Bapak ubah ya. Tapi belum
carilah kata-kata, ya cari kata-kata kunci berdasarkan teks video tadi ya. Nah, dan mencari kata-kata sulit. Contoh saya berikan tadi, contoh yang berdasarkan video itu ada kata Celsius. Ada yang tahu apa itu Celsius? Tidak tahu. Freya? Celsius tahu? Tidak. Nah, Celsius itu adalah satuan pengukuran panas, dan alat ukurnya biasa kalian punya di rumah, yaitu termometer. Biasanya kalau kalian lagi demam pasti suhu badannya naik ya. Itu yang digunakan kecil-kecil bentuknya. Ada yang punya di rumah? Nah, ada. Itu adalah satuan pengukurannya disebut Celsius ya. Itu untuk mengukur suhu ya, panas maupun dingin ya. Jadi cari nanti berdasarkan teks yang kalian download. Karena saya juga tadi ada beberapa kata yang tidak sesuai berdasarkan video, karena mungkin kalian agak berisik sedikit atau faktor jaringannya ya. Jadi kalian boleh mengingat-ingat tadi berdasarkan video kata-kata yang sulit atau sukar kalian dengar, atau singkatan dari sesuatu yang disebutkan tadi ya. Boleh diputar-putar ulang videonya melalui laptop atau melalui HP-nya yang kalian download. Sementara perhatikan dan temannya mencatat kata-kata sulitnya. Ya, itu sudah. Ya, Bapak akan tinggal sebentar untuk komplain ya. TV-nya di sana kerja. Kalau nggak bermain, serius ya, serius mencari. Berapa biji ini? Ini ya. Oke, perhatikan dulu. Untuk lempar jawaban kalian di LKPD itu sudah ada kertas kosong ya. Ini ya. Ini ya. Kalian mengerjakannya di sini terkait membuat peta konsep tadi yang seperti pada video ya. Dari judulnya, fungsinya, apakah kekurangan, kelebihan, ya, atau sumbernya ya. Dan di sini kalian akan disuguhkan format laporan sederhana. Perhatikan pada halaman terakhir KPD kalian mengamati berdasarkan videonya dan teks yang Bapak berikan tadi ya, terkait dari suara dari video tersebut ya.
paham kata-kata sulit. Jadi kalian dulu membuat dulu peta konsep, setelah itu mencari kata-kata sulit dan dimasukkan ke dalam gambaran yang kosong ini ya. Di sini kalian membuat apa di sini? Peta konsep ya, asal main tadi. Dan yang halaman terakhir di sini kalian mencari laporan sederhana, kalian isi berdasarkan video. Dan di sini ada kata-kata asing atau sukan, kalian masukkan di sini dan tulis artinya berdasarkan kamus bahasa Indonesia secara online ya. Bisa? Ya, silakan perhatikan teks yang Bapak berikan tadi dan mulai mengerjakan. Sampai sini paham? Kalau ada mau ditanyakan silakan terkait LKPD aktivitas keduanya. Ada? Mengerti? Mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Membuat dulu pertama peta kunciran mind map, ya. Ya. Saya putarkan ulang videonya terkait mind map supaya kalian tidak lupa. Yang pertama, tuliskan judul peta konsepmu di bagian tengah. Lalu, berikan bingkai pada judul yang telah kamu tulis. Boleh berbentuk lingkaran, awan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, tuliskan poin-poin penting dari tema yang telah kamu pilih. Ya, poin-poin penting itu adalah kata kunci ya. Nah, poin-poin penting itu adalah kata kunci. Jadi cara juga kata kuncinya baru kembangkan. Ya. Ya. Ini kan biotermal, baru jadi listrik, ada generator, itu kembangkan nanti ya. Jadi buatnya seperti ini ya. Menggunakan peta pikiran. Bisa? Bisa? Nah, bisa. Silakan dikerjakan. Berdekatan dengan temannya, lakukan kerjasama. Amati baik-baik teksnya, amati baik-baik videonya. Kalau bisa, HP-nya gunakan Lalu, headset supaya tidak hubungkan terganggu suaranya. judul dengan poin-poin yang telah ditulis menggunakan garis lengkung agar lebih menarik. Ini paham? Atau contoh seperti ini. Ini tadi saya sampaikan terkait aktivitas kalian. Aktivitas kalian saya berangkat dari sini petanya. Kalian mengerjakan LKPD pertama dan LKPD kedua. Dan kemudian mengarah ke sini ya. Melakukan persentase ya di depan kelas. Dan kedua mengerjakan, menyimpulkan dan mengerjakan tes di akhir pembelajaran. Jadi berdasarkan teksnya sudah ada contohnya tadi. Di sini kan sudah ada contohnya. Sudah? Ya. Ya, sudah ada contohnya. Boleh? Ya, boleh ya. Boleh pakai headset, dengar videonya dan tips yang Bapak berikan dan yang kalian download. Nah, ini kalian kerjakan. Mana ada teks yang saya mau berikan? Mana ada teks?
tadi apa? Energi panas bumi terbarukan atau disebut dengan apa? Tambahkan. Misalnya di sini ya. Misalnya di sini, perhatikan. Nih. Namanya peta dikembangkan. Itu berdasarkan teks. Nah, di situ toh. Perhatikan. Tolong dibaca baik-baik teksnya, bantu temannya ya. Nah, dan kalau ada kata-kata sulit dicatat dan cari menggunakan laptop ya. Buka dulu, tolong diakses memang KBBI online. KBBI online. Sini. Sudah akses KBBI online, titis yang ini, yang orange. Sudah KBBI online sudah dibuka. Di sini tulis KBBI online. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Dikerjakan ya. Cari di sudah buat peta konsepnya dulu, buat peta konsepnya. Ya, peta konsepnya. Kata konsep itu, map itu tidak lari dari kata kunci. Ya, tidak lari dari kata kunci ya. Untuk mind map-nya, mind map itu adalah kata kunci. Ya, jadi membuat mind map itu berdasarkan kata kunci sama. Ya. Oke, silakan. Kalau ada kata-kata asing, diketik di situ baru cari ya. Di situ KBBI online sudah terbuka. Sudah terbuka di sini ya. Sudah. Bisa terbuka kan? KBBI online bisa? Bisa. Oke. Silakan cari berdasarkan teks kata-kata sulitnya.
untuk aktivitas LKPD keduanya. Ya, kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan kepada Bapak ya. Ya, lihat. Aktivitas kelompok turun dan Bapak akan mengulang. Saya bilang tolong serius. Ini sudah ready, mana Bapak potong videonya lagi. Ya, sudah tadi saya terangkan kan? Nah, ada teks tadi yang berdasarkan teks yang saya berikan tadi itu adalah suara dari video tersebut ya. Jadi silakan disimak baik-baik, disesuaikan dengan videonya, bandingkan dan buat peta konsepnya, cari kata-kata sukar dan kenapa? Buat laporan secara sederhana berdasarkan teksnya ya. Sampai sini paham? Terima kasih, silakan dikerjakan. Durasinya tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini dua orang ini kok kasih dia. Jadi mencari kata-kata sulit. Kasih dia kata-kata sulit. Kalau di sini kalau mau membuat pikiran apa? Ya. Kata-kata sulit. Apa yang tidak tahu artinya yang berdasarkan teks ya? Cari catat semua dulu satu kali kalau dia satu kali cari. Catat di sini dia. Satu kali cari masukkan di sini. Ada lagi bisa ditambahkan tadi di peta pikiran. Paling halaman terakhir di baris terakhir yaitu apa? Negara-negara apa saja yang menerapkan itu ya? Bisa ditambahkan tahu? Negara-negara yang tadi berdasarkan video kan? Pasti bisa disebutkan kan? Negara-negara yang memanfaatkan panas bumi ya? Bisa? Bisa ada di mananya kira-kira di laporannya atau di peta pikirannya? Kalian yang tentukan. Ya? Sampai sini paham? Oke, silakan dikerjakan.
setelah itu kalau kalian semua telah selesai, kita akan lanjut untuk mempresentasikan terkait LKPD aktivitas pertama kalian dan aktivitas kedua yang telah kalian kerjakan ya. Jadi pekerjaannya tadi sudah yang pertama itu mencari kata kunci berdasarkan tes ekspansinya berdasarkan video, dan yang kedua yaitu membuat peta pikiran mind map, dan ketiga mencari kata-kata sulit dan membuat 3 sampai 5 pertanyaan berdasarkan video tersebut, dan yang terakhir membuat laporan sederhana terkait video yang kalian tonton ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut ke tahap penyajian tugas dari kelompok masing-masing secara acak ya, yang Bapak akan tentukan nantinya. Jadi saya harapkan kerjasama kelompok per individu dalam kelompoknya. Kalau ketua kelompoknya memberikan tugas kepada anggotanya ya. Jadi setelah kalian selesai mengerjakan, kalian akan naik mempresentasikan, dan kelompok pertama yang tampil akan Bapak tentukan ya. Setelah itu kelompok yang naik akan menunjuk kelompok lain ya. Sampai sini paham? Oke, silakan didiskusikan terkait persiapan kalian untuk melanjutkan tugas LKPD kalian.